Udah belum ya, save? Oke ya, sedikit perkenalan ya. Itu yang pengen saya sampaikan. Nah, pertanyaannya sekarang kita ini gabungan ya. Sebagian besar dari komunitas Go Invest ya mungkin udah paham lah ya tentang makronya seperti apa gitu ya. Karena setiap hari kita live dan diulang-ulang. Sedangkan kalau misalnya dari teman-teman yang dari Stockbee ya, terutama teman-teman yang baru bergabung dalam grup Big Banks Anti CL, ya merupakan suatu grup yang sebenarnya saya dirikan, saya bikin ya sebenarnya untuk istilahnya apa ya? Ya, investing is very easy ya. Terutama kalau misalnya kita lihat obvious, ya, obvious tesis ya. Obvious tesisnya ya Big Banks ya salah satunya. Tapi eh, model-model apa namanya investor gitu yang mengejar growth yang eh, tinggi sekali gitu ya kadang-kadang tidak rasional sampai terlupakan suatu tesis yang sebenarnya sangat baik ya yaitu ya simply invest in big banks. Nah, pertanyaannya gitu ya, kenapa sih gitu ya? Pertanyaannya kenapa sih big banks itu sekarang bergerak nggak sehat ya? Turun, turun, turun gitu ya. Kalau kita lihat, nah ini kenapa sih big banks ini bergerak turun ya? Kalau kita track recordnya, ya ini kan saya udah ikutin udah lama ya. Saya juga punya barang, tapi barang saya jauh, yo. Karena saya udah dari tahun 2016 masih hold ya. Jadi barang saya jauh di bawah ya dan udah gratis lah istilahnya barangnya karena in the end of the day ya mereka kasih dividen terus ya jadi barangnya makin lama makin gratis ya. Jadi begini ya. Apa yang terjadi di puncak sini itu adalah growth-nya itu di puncak itu growth-nya di sekitar 33%. 33-an, 30-an persen, 20-an, 20 sampai 30% ya, di puncak ini di mana valuasi premium untuk 20 sampai 33 itu di antara berapa ya kita lihat kalau 30% itu premium 5 tahunnya ya itu berarti akan meningkatkan apa namanya valuasi itu bisa sampai 3,7 kali lipat ya artinya maksimum ya sebenarnya dia akan bergerak gitu ya di PE 7 PE 7 bagi dua kok ini salah 3,7 kali 5 ya. Dia akan bergerak di sekitar 18 ya PI-nya. Benarkah di 18? Kita lihat aja. Benar nggak sih PI-nya akan bergerak di 18? Memang semudah itu Pak untuk valuasi. Ya memang seperti itu valuasi. Nih 5 tahun. Nah PI. Nah ya. Di puncak-puncaknya mungkin PI-nya sekitar 19 lah gitu ya. Maksimum valuation di situ ya. Ini kalau misalnya kita pakai TTM ya seperti itu. Jadi maksimum valuation-nya akan di sekitar segitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia tiba-tiba jadi bergerak nol growth-nya? Maka valuasi maksimumnya mungkin gitu ya dia akan negatif malah karena dia melawan inflasi ya. Inflasi dan juga cost of fund ya, cost of fund lagi. Cost of capital ya. Cost of capitalnya setiap tahun meningkat gitu ya. Dia butuh untuk capex yang meningkat, tapi dia tidak menghasilkan growth yang sebanding ya. Akibatnya apa namanya dia akan menggerus secara relatif gitu ya aset yang dia punya. Ya, oleh karena itu dia dinilai sebagai growth-nya negatif atau matur sebenarnya. Ya, jadi valuasinya adalah valuasi company yang matur. Ya, ya paling maksimum mungkin sebenarnya kalau saya disuruh milih ya, dia harusnya bisa buang sampai PE-nya 5. Ya. Sebenarnya PE-nya 5 ya. Bisa setengahnya lagi dari sini ya. Seperti itu cuman gitu ya. Kan nggak ada liquidity itu di market gitu ya. Jadi dia mau buang juga akan sulit.
Ya, tapi apa yang kita tunggu itu sebenarnya adalah eh ya kondisinya kenapa sih BBRI ini istilahnya jatuh? Apakah merupakan kesalahannya BRI? Ataukah memang sesuatu yang secara makro itu buruk ya, seperti itu. Kita lihat sama-sama sebenarnya gitu ya kondisi likuiditas. Kemarin saya udah pernah jelaskan kondisi likuiditas kita itu kurang lebihnya jelek ya. Masih udah tampak belum? Nah ini ya. Di kondisi liquidity kita ini ya berada dalam di tahun apa namanya 2024 ya. Ini sebenarnya dia delay 1 tahun ya. Ya, kondisi liquidity ini hampir delay 1 tahun gitu ya. Ini berada pada zona merah, berada dalam zona merah. Tapi sebenarnya ini aja deh pakai yang ini deh. Nah ya. Nah, dia berada pada zona-zona merah ini di tahun ini. Ya, artinya apa? Artinya ya wajar ya suatu Big Bang itu. Saya kayaknya pernah nunjukin ini dan saya udah pernah layoutkan ini naik ke atas ya, mirip banget grafiknya persis ya. Jadi sebenarnya bank di Indonesia itu hanya fungsi dari likuiditas bank di Indonesia ya. Yang terjadi sekarang adalah seret ya, seret gitu ya. Karena kan udah dijelasin sama Pak Purbaya ya bahwa di era inflasi yang tinggi supaya dijaga baik waktu itu Bu Sri Mulyani melakukan kuantitatif tightening sehingga membuat growth apa namanya likuiditas di bank-bank di Indonesia itu menurun. Tapi sekarang udah balik sehat ya, tapi pembalikan sehat ini tentu saja tidak akan tercermin secepat itu dalam prosesnya. Karena kita lihat juga ini sebenarnya likuiditasnya buruk itu udah terjadi mungkin 2024 awal ya. Tapi di sini kita 2024 di sini. Sorry, sorry. Di tahun 2022 ini mulai jelek ya. Berarti 1 tahun ke depannya berarti 2024 ya. Sebenarnya likuiditas jelek itu sudah sejak tahun 2023, tapi dia tercermin dalam proses 1 tahun kemudian. Ya. 1 tahun kemudian itu adalah di ini kan persis ya. Januari 2023 drop. Ya, ini kita bisa lihat ya nih, cekungan di sini, cekungan di sini, ya. Terus dia sempat naik, nih persis ya, persis banget di sini. Tuh. Terus habis itu dia jeglong ke bawah, ini juga jeglong ke bawah. Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi di Bank Indonesia itu adalah murni efek dari likuiditas liquidity tightening yang terjadi. Ya, seperti itu. Artinya faktornya itu bukan faktor dari manajemen. Ya. Ini yang kita sebut sebagai temporary apa namanya downturn ya. Artinya ya sebenarnya jika gitu ya Bank BRI ini bertahan sampai pada titik di mana dia likuiditas membaik, which is gitu ya, kita akan bisa lihat likuiditas membaik itu sebenarnya mulai ya, ini kan mulai naik nih ya, mulai naik itu tahun 2000 2026 ya. Eh 2024 Agustus, September, Oktober, November. Ya, kita ada di sinilah. Ya. Kita ada di sini dan mulai membaik sejak mulai Januari 2026. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah apa namanya Bank BRI ini akan membaik? Ada. Akan membaik mulai dari 2026. Akan balik ATH lagi. Ya. Akan balik ATH lagi. Itu tengah tahun depan. Ya, tengah tahun depan. Ya, di situ kamu udah bisa menikmati apa sih? Satu, dividen. Ya, di depan ada dividen. Terus kamu reinvest lagi, tunggu dia balik ATH ke atas. Dan apakah nilai di sini itu akan sama dengan nilai di sini? Gitu ya, enggak ya. Di sini nilainya akan lebih tinggi, di mana valuasinya juga akan lebih tinggi. Pertanyaannya, berapa seharusnya eh, apa namanya BRI itu tervaluasi ya ketika siklus bisnisnya baik, ketika likuiditasnya meningkat ya dengan sehat gitu ya. Kita baca data dulu ya. Satu, kita lihat siklus bisnis itu dilihat dari apa sih? Bisa dari likuiditas, bisa dari PMI.
ya. PMI yang dipakai itu adalah PMI, mau nggak mau ternyata PMI US. Ya, ternyata yang memiliki Bank BRI dan lain-lain itu fund manager yang mostly dari negeri Paman Sam. Ya, seperti itu. Jadi, ya ini merupakan suatu gambaran bahwa ya artinya apresiasi dari suatu market itu tergantung sama apa yang terjadi di US sebenarnya ya. Kalau misalnya siklus bisnis US itu baik, di mana US itu mengontrol 60-70% dari likuiditas global. Kenapa demikian, Ryan? Karena likuiditas global pakainya dolar, bukan pakai rupiah. Ya, simple. Jadi siklus bisnisnya apa namanya US ini sangat berpengaruh terhadap apa namanya apresiasi semua aset termasuk Bitcoin dan lain-lain. Karena kita transaksinya semua pakai dolar sebenarnya. At least you know, di sini siklus bisnis berada pada titik di bawah. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Kapan sih sebenarnya BBRI ini dievaluasi secara fair, ya, secara fair aja. Ya, kapan sih divaluasi secara tinggi, tertingginya? Nah, kita bisa lihat di sini valuasi tertinggi ada di tahun 2021, bulan Maret ya, bulan Maret 2021 nih ya, puncaknya. Kemudian valuasi tertinggi ada di Februari 2018. Lihat, ini konsisten sekali. Konsisten sekali. Puncak, puncak ya. Tapi kenapa dia masih naik lagi, Plan? Kenapa masih naik lagi? Gampang ya jawabannya ya. Karena ini adalah siklus bisnis. Siklus bisnis itu likuiditas naik mengakibatkan siklus bisnis naik. Tapi setelah efek dari kenaikan dari produktivitas akan menciptakan likuiditas akibat dari itu. Ya. Sehingga tidak berhenti kenaikannya di sini, tapi berhenti kenaikannya berikutnya sampai nanti bubble. Ya. Sampai bubble, kemudian dia turun ke bawah. Bubble, turun ke bawah. Ya, ini kita lihat nih, sebenarnya dia turun. Tapi ini tetap naik. Kenapa? Karena ada layout liquidity. Ya, ini coba saya gambarkan. Liquidity-nya 1:1. Nggak ada yang liquidity-nya. Ini pakai monthly ya, monthly 3 month ya. Sorry. 3 month, monthly, mana nih monthly, terus three ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ya. Indah sekali kan terlihatnya. Ya. Ini masih turun ya, persis liquidity-nya turun. Kemudian dia masih supporting ya, liquidity masih supporting. Ya. Ketika down ke bawah, yang dilakukan pemerintah cetak duit lagi, gitu ya. Sama di sini juga sama ya. Puncaknya di sini, ya, tapi dia masih naik karena liquidity masih keep improving. Sampai one day liquidity-nya turun, ya, diikuti dengan penurunan produktivitas. Yang dilakukan pemerintah cetak duit lagi, ya, seperti itu berulang-ulang, seperti itu. Tanya kenapa sih pemerintah itu melakukan cetak duit ya? Kenapa sih pemerintah dunia ya sebenarnya negara besar ya US. Permasalahan terbesar dari di US itu adalah eh, reproduktif ya. Artinya jumlah populasi itu lebih besar, lebih kecil ya daripada pertumbuhannya, lebih kecil daripada apa namanya produktivitas yang dihasilkan. Artinya setiap warga negara itu tidak mampu untuk menanggung hutang masing-masing ya. Gitu. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah karena hutang itu berupa US dollar, ya, yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penurunan mata uang, ya, sehingga hutangnya bisa lebih ringan dibayar, gitu ya. Caranya gimana? Ya, supply-nya dinaikin. Ya, akibatnya apa? Akibatnya terjadi lagi siklus bisnis yang baik, gitu ya. Tapi yang terjadi adalah ini ya, ini satu-satunya yang kita bisa lihat di sini itu adalah gold ya. Sebenarnya di tahun sejak gold ini ya, itu nggak pernah naik atau stabil ya, selama berpuluh-puluh tahun nih lihat, berpuluh-puluh tahun stabil ya. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita buka besar. Ini global liquidity-nya kita stop.
Nah, bertahun-tahun ini stabil. Ya. Tapi kapan sih dunia memilih untuk mengurangi menurunkan hutang adalah ketika hutang udah terlalu bengkak di tahun 2008. Hutang apa yang bengkak pada tahun 2008? Itu adalah hutang properti. Ya. Jadi pertama kali yang bikin kejadian penurunan mata uang ini adalah properti bubble. Ya. Kenapa terjadi properti bubble? Karena pada saat properti bubble itu yang terjadi itu adalah orang minjem duit ya. Gue minjem duit nih gitu ya untuk beli properti. Berharap propertinya itu naik 2 kali lipat dalam 5 tahun. Tapi yang terjadi di tahun 2008 karena semua orang melakukan hal itu dan nggak ada yang mau beli lagi. Nah, kemudian banyak orang yang juga gagal untuk melakukan kredit. eh, dan kemudian ada orang gila, ya. Jadi fund manager kayak Lehman Brothers gitu ya. Kemudian Citibank dan lain-lain, Merrill Lynch ya, dan sebagainya. Itu melakukan apa namanya cacah ya. Jadi yang dilakukan tuh apa coba? Yang dilakukan adalah kredit bagus ya. Kredit bagus itu dicacah atau ditumpuk bersama kredit jelek supaya resikonya jadi menurun ya. Tapi apa yang terjadi pada saat keadaan bubble adalah semuanya nggak ada yang mau beli kredit tersebut ya. Dan semua orang nggak mampu untuk bayar hutang ya, hutang kredit tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya debtnya atau instrumen tersebut jatuh, anjlok. Uangnya semua pada nyangkut di situ banyak sekali. Karena apa? Karena waktu itu properti dianggap sebagai sesuatu yang pasti akan naik, ya sama ya. Jadi apakah nanti Bitcoin akan seperti itu? Iya, ya. Pertanyaannya iya pasti. Ya pasti akan ada periode bubble-nya. Ya, kemudian apakah properti setelah kejadian bubble tersebut nggak tambah naik? Nggak, ya, tambah naik ya. Jadi sebenarnya bubble itu bisa saja terjadi dan bisa membuat krisis seperti nanti mungkin terjadi bubble dari AI atau bubble dari Bitcoin ya. Memang ada materinya tersendiri di Go Invest tentang bubble investing ya. Cuman itu khusus untuk yang di kripto ya. Jadi bubble investing itu sebenarnya menguntungkan ya, cuman harus hati-hati ya bubble investing. Lucu ya namanya bisa invest di bubble ya, tapi bisa karena in the end of the day gitu ya, ketika kita ikut bubble gitu ya, kita nggak perlu TP di puncak, kita TP di pas dia jatuh aja, kita udah tahu bahwa kita berhenti untuk mengajar dan kita masih tetap bisa untung. Ya, seperti itu. Jadi bubble investing punya teknik sendiri. Ya, terutama dalam hal teknikal, misalnya dia turun terlalu jauh dan sebagainya. Ya, ini yang menunjukkan gold ini itu yang menunjukkan bahwa mata uang kita itu berkurang nilainya. Dolar loh ini, ya. Dolar. Apalagi rupiah. Ya, nah kita bisa lihatlah gold IDR. IDR. eh, USD IDR. Salah ya. Ini gimana sih? IDR USD kali ya. Saya agak lupa deh. Tapi benar kok. Ini lebih kencang lagi, guys. Lebih kencang lagi ya. Bahkan eh ya kita lihat ya, kencangnya bukan main ya. Jadi makanya orang kaya di Indonesia ya kaburnya ke Singapura duitnya. Simpel ya. Karena ini lebih kencang lagi kenaikannya gold ya. Jadi kalau kamu invest gold itu better ya daripada pegang rupiah di Indonesia. Ya, ya jadi ya salah satu saran saya buat orang yang mau nabung rumah ya pegang gold aja buat tabungan rumahnya. Ya, karena itu lebih. Nah lihat nih ini masih ada gini lah gitu ya. Itu tadi lurus saja gitu ya. Nggak berhenti berhenti coy. Ya, paling melambat sebentar karena ini juga melambat ya turun.
Apa yang terjadi adalah sejak tahun 98 ini, wah, ke atas itu, nggak ada berhenti-berhentinya. Dimana kita sekarang ya melihat ya harusnya ya kenapa demikian? Karena negara kita masih cetak uang banyak ya. Karena apa? Karena ya masih tumbuh sebenarnya populasi kita. Ya, cuman yang saya hitung-hitung ya ternyata pertumbuhan hutang ya berbanding pertumbuhan produktivitas itu nggak sebanding. Ya. Nah, ini yang membuat sebenarnya debasement of the currency. Jadi currency kita tuh lemah, simple, karena pertumbuhan debt kita itu nggak sebanding sama pertumbuhan produktivitas. Debt kita itu, bukan debt, money supply kita tuh tumbuh tuh gede banget ya, gede banget. Tapi masalahnya kita growth-nya cuma 5,5%. 5%, 5%, 5%. Apa yang terjadi ketika zaman Pak SBY misalnya? Itu pertumbuhan di 8-an% ya. 8-an%. Yang terjadi IHSG, coba kamu lihat. Komposan. Ini saya bukan mengkritik Pak Jokowi. Pak Jokowi juga berjasa ya. Cuman mungkin nggak efektif aja. Nah, ini kamu bisa lihat ya, apa yang terjadi pada era Pak SBY. Wah, gitu Pak Jokowi, gitu ya, gitu ya. Jadi memang there's a different ya. Ketika hutang itu digunakan dengan baik versus hutang itu nggak digunakan dengan baik. Ya. Dalam IHSG. IHSG itu sebenarnya lambang apa sih? IHSG itu lambang pertumbuhan GDP ya. Jadi kalau kita statistikkan itu GDP itu sama dengan IHSG gitu ya. GDP kita itu sama dengan IHSG ya. Adjusted to inflation sebenarnya. Ya, adjusted to inflation. Ya, jadi ya money supply-nya tumbuh tapi inflasinya juga GDP-nya tumbuh tapi inflasi juga tumbuh. Bayangkan apa namanya eh, rate of cetak duit di dunia itu ada 8% ya. 8%. Sedangkan Indonesia tumbuh hanya 5% ya. Yang saat ini tumbuh positif terhadap pertumbuhan uang itu cuman China. Cuman China ya. Cuman China, India kayaknya. Coba lihat karakteristiknya apa? India populasinya gede, China populasinya gede. Indonesia agak-agak lah. Ya, jadi yang tumbuh di atas 8% itu cuman dua itu dalam 10 tahun ini gitu ya. Ya. Ini data 8% dari mana sih Pak? Gitu ya pertanyaannya. Dari sini. Ya. Ya adalah salah satu apa namanya research fund terbesar ya, Global Macro Investor ya. Jadi eh ya sebenarnya nah ini yang saya bilang bahwa pelemahan uang itu 8%. Ya, makanya di Go Invest itu kita targetnya tuh per tahun tuh bukan mengalahkan inflasi, ya, tapi mengalahkan ini 8% annualized growth rate of the money. Ya, seperti itu. Oh, ini kok kemana-mana ya? Jadi kita tadi lanjut ke BBRI ya. Malah saya jelasin tentang makro. Ntar makro kita lanjut ya, tapi kita jelasin BBRI, BBCA, dan lain-lain. Teman-temannya lah ya. Tadi kita sudah melihat, oh kapan sih sebenarnya keadaan apa namanya tertinggi valuasi gitu ya di suatu bank rakyat Indonesia yang tercinta ini. Kita lihat ya, seharusnya valuasi itu akan tervaluasi dengan maksimum itu ketika PMI tinggi. Ya, statistiknya demikian. Ya, jadi, nah ini kita bisa lihat nih statistiknya sangat konsisten. Ya. Walaupun dia ada excess liquidity yang bisa ngedrive sampai naik ke atas. Wow, wow, wow. Jangan coret-coret saya punya ini. Jangan coret-coret, guys. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah suatu fungsi dari bisnis cycle sebenarnya. Oh, kita tahu di tahun, nah kita pindahkan ke sini, terus kita masukkan apa namanya BBRI di sini, ya terus kita lihat 10 tahunnya. Oke, BBRI kita lihat valuasi tertinggi di berapa ya? Pada saat kapan ya? Ini kita lihat ya. Oke, secara relatif dia tanggal 1 Maret nih. Ya, Maret 2021 ya. Maret 2021 ini ya, Maret 2021 PI-nya 30 ya.
puncak siklus ekonomi dengan likuiditas terbesar sepanjang sejarah ya sebenarnya. Itu di tahun 2021 ya. Itu valuasinya bisa sampai PI 30 ya. Nah, oh tapi kita bisa lihat, oh ini kejadian mungkin nggak akan terjadi ya, karena kita nggak mengalami COVID. COVID itu kan dia memang butuh stimulus banyak banget duit yang harus dikeluarin ya. Mungkin dia akan sama seperti zamannya Trump. Ya. Pada saat Trump menjabat gitu ya, dia di tahun 2018, 2019, 2020 ya. Itu kapan sih titik tertingginya? Oh, ini di tahun 2018 1 Februari. Konsisten nggak? Konsisten ya guys ya. Tuh lihat nih. Valuasinya di berapa sih? PI 15 ya. 15 sampai 17 ya. Sekarang PI-nya di 9 ya. PI-nya 9. Di sini PI-nya 16 sampai 17. Itu menurut saya targetnya. Tapi target minimum ya. Target minimum. Kenapa? Karena cetak duit yang dilakukan nanti di tahun 2026 sebenarnya akan dimulai Desember ya, Januari Desember. Cetak duit yang akan dilakukan oleh Scott Bessent ya. Itu lebih besar daripada tahun 2018 ya. Dari tahun 2016 nih, dari tahun 2016 dan tahun 2018 ya, ke tahun 2018 akan lebih besar dari ini ya. Jadi asumsi saya ya, dia akan berada di PI 20 ya. PI 20 pada ya, PI 20 pada level harga pada level pendapatan sekarang, PI 20 ya. Artinya ini masih bisa punya upside sekitar double ya, double lebih plus dividen. Atau dividennya kamu masukin lagi ke BPRI juga nggak apa-apa. Ya, at least di tahun 2026, 2027. Ya, dia akan terapresiasi sampai PI 20 pada harga saat ini. Ya. Pada pendapatan saat ini. Tapi kan pendapatannya terus naik. Itu yang membuat sebenarnya apa namanya harganya bisa jadi lebih besar dari perkiraan kita. Ya, misal ya kita ambil contoh aja. Oh, zaman dulu ya BBRI itu terendah pada saat kondisi ekonomi jelek ya di tahun 2016 ya, 2016 2017 ya. Itu PI-nya berapa sih? Pertanyaannya gitu kan. Ini kita bisa lihat ya, titik terendah di tahun 2016 2018 itu ada berada pada bulan Januari 2016. Januari 2016. Nah, ini ya. PI-nya adalah di sekitar 10, 11 ya, sama ya di sekitar sekarang kurang lebih ya. 10, 11 ya. Sama persis di sini. Ya. Berapa sih sejak yang terendah ini 2016 ini ke puncak kenaikannya? Pertanyaannya kan gitu. Oh, ini kita beli di sini, misalnya kita beli di oh ini bottom ya. Misalnya Oktober sekarang ini bottom guys gitu ya. Saya kan bilang bottom ya. Itu berapa persen sih dari ke puncak? Ternyata dari puncak itu 80% ya. Sedangkan di sini 10 ke ya 10 ke 16. 10 ke 16 itu berapa persen? 60%. Ada excess ya. Excess ini itu adalah sebenarnya tercipta dari compounding growth yang sudah terjadi selama dia dalam pertumbuhan mendapatkan likuiditas tersebut ya. Jadi pasti ada eksesnya ya. Misal ya kita akan anggap aja gitu ya. Ya BBRI kita beli di 9 terus ke puncak-puncak sinilah 16 lah. Di 16 ya. Berarti kita akan expect kenaikan berapa tuh? 70-an% ya. Pasti kemungkinan besar itu akan jatuh ke sekitar 90-an% sampai 100% plus dividen di titik puncak ekonominya ya. Ya kalau kamu hold lagi ini sekular tesis ya. Jadi jangan lupa bahwa ini bukan siklikal. Tahu bedanya siklikal sama sekular nggak? Sekular itu adalah eh, tesis sekular itu radikalitasnya karena dia kan
naik turun dalam stokastik ya, karena siklus ekonomi. Sorry. Ini adalah tren sekuler, artinya dia akan terus naik, versus tren, nah apa ini namanya? Cyclical. Apakah tren cyclical ini bisa ditebak? Bisa. Nah, sama nggak? Sama. Ya. Jadi investing itu very simple sebenarnya. But, nobody ngajarin yang benar. Gak ada. Gak ada yang ngajarin dengan benar. Kan mereka nggak punya perspektif fund manager gitu. Ada fund manager yang ngajar. Gak ada. Ya, ya paling cuma saya. Cuma gitu ya. Jadi apa namanya? Nah, ini yang kita bisa lihat. Oh iya. Ini tesis. Kenapa dia dikatakan tesis sekuler? Karena dia tumbuh bersama GDP Indonesia. Kalau GDP Indonesia banyak, populasi tambah, gitu ya, produktivitas tambah, BBRI tambah, naik ya. Kalau PTBA, ya kalau energi nambah naik. Tapi kita lihat kompetisi energi juga banyak ya. Energi sekarang eh, kalau di luar konteksnya, kita kan bicara, tapi energi itu PTBA itu batu bara tidak akan ditinggalkan. Karena kebutuhan energi kita akan sangat besar untuk data center, AI, Android, dan sebagainya. Itu di tahun 2030 plus ya. Jadi sebenarnya batu bara ini mungkin tidak akan ditinggalkan ya. Tetapi kita akan mendapatkan complementary energy ya dari solar panel gitu ya, kemudian dari apa namanya? Geothermal dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bukan mengarahkan diri untuk go green ya, itu sangat-sangat bullshit menurut saya. Maksudnya namanya manusia itu akan jatuh pada kepentingannya sendiri. Dia akan merasa gitu ya. Dia akan merasa lebih baik gua merusak lingkungan ya, daripada gua susah ya. Seperti itu sebenarnya manusia. Jadi in the end of the day, mayoritas manusia tuh nggak peduli sama lingkungan. Makanya kita bisa lihat sampah di mana-mana. Karena yang mayoritas ya begitu gitu ya. Itu terjadi nggak hanya di Indonesia ya, tapi Indonesia masif sekali gitu ya. Karena belum ada pendidikan yang cukup oke ya gitu ya. Tapi kita akan istilahnya complementary gitu ya. Kita akan bergerak ke pengolahan sampah jadi energi WTE, kemudian PGO dengan geothermal, dengan geothermal dan sebagainya. Kita akan bergerak ke situ. Tapi kita tidak akan meninggalkan ini karena apa? Kurang energinya kurang ya. Saya udah share berkali-kali tentang ini ya, bahwa energi itu kita itu kurang ya, hanya dari fossil fuel itu kurang ya. Jadi kita perlu complementary energy until efisiensi chip itu jadi bagus ya. Kalau chip bisa efisien, kemudian energi yang dibutuhkan cukup gitu ya. Tapi sayangnya belum. Diperkirakan malah peningkatan energi karena kapabilitas AI yang begitu luar biasa itu membutuhkan computing power yang besar, data storage yang banyak. Kemudian apa namanya butuh juga kan sekarang kan baru modelnya LLM ya, artinya dia hanya bisa bercakap, menganalisis data dan sebagainya, tapi belum pada menjalankan aktivitas seperti manusia. Di kemudian hari, di tahun 2030 ke atas ya, akan ada Android yang mengerjakan pekerjaan manusia. Jadi kita akan melihat kayak di film-film iRobot ya, iRobot seperti itu. Jadi kayak robot yang menggerakkan itu akan butuh energi ya. Mereka akan bergerak menghasilkan sesuatu, tapi kita sebagai gantinya mereka butuh energi dan chip. Ya, jadi GDP akan sedikit berbeda, volume dan makro cara pandang makronya akan sedikit berbeda. Ya, itu yang sebenarnya saya khawatirkan akan mengubah cara investasi kita. Ya, mungkin cara investasi yang mudah seperti ini itu hanya terjadi di 2030 titik gitu ya. Jadi kesempatan kita, makanya Timothy Ronald kan bilang ya, salah satu Timothy bilang, ini kesempatan kita hanya sampai 2034 untuk keluar dari jaring-jaring ini. Gitu ya. Setelah itu kita udah nggak bisa invest lagi dengan kapabilitas kita sebagai manusia. Karena kita sudah mencapai singularitas ya, artinya semua akan dikerjakan oleh apa namanya robot dan sebagainya. Kita nggak akan bisa jump
of the kastanya kita gitu. Jadi kalian mesti hati-hati dalam 5 tahun ini ya. But sebenarnya saya nggak bilang bahwa kalau kalau dari global investor ini ya sebenarnya memang menyarankan ya itu investnya nggak di Indonesia sejujurnya. Sejujurnya mereka nggak menyarankan investnya di Indonesia. Nih, tapi saya kasih tahu nih, mereka menyarankan investnya di mana ya. Tapi masalahnya nggak semua orang punya akses dan punya kapabilitas dan punya keyakinan terhadap aset tertentu. Ya, saya kasih tahu aja gitu ya. Jadi mana ya? Saya lupa nih. Mereka taruh di mana ya? Nah ini, sorry, sorry. Pertanyaannya mereka sarannya di mana sih? Ini bukan saya mau bikin conviction-convictionan ini, tapi they said ya sebenarnya ada beberapa ya yang dia saranin itu yang bisa ngalahin itu adalah Nasdaq, Solana, Ethereum dan Bitcoin. Ya sebenarnya kita bisa lihat analyze return-nya itu kalau di emerging markets ya itu cuman dua ya. Padahal kita harus ngalahin 8%. Nah, kenapa dia bikin seperti ini ya? Karena memilih stok dari 900 stok di Indonesia itu, kita harus tahu dong returnnya itu berapa. Mungkin kamu jago lah gitu ya di stock market Indonesia. Tapi bagi orang yang nggak jago, itu paling mudah itu ngapain sih? Kan dia kan berpikir, oh ini yang paling mudah. Mending gue invest di mana sih? Satu Nasdaq, ya. US Nasdaq 100, saham teknologi, KIKIKI, ya. KIKIKI. Karena ada returnnya di 18. Ya, dia masih ada kurang lebih real returnnya itu 10%. Solana di 166, Ethereum di sini, Bitcoin di sini. Pertanyaannya, kenapa ada beberapa influencer yang very very eh, apa namanya heavy on Bitcoin, Ethereum, Solana dibandingkan stock market? Simple, because to find a gem in 900 stock di Indonesia itu very hard ya. I'd rather ya, saya lebih mending pilih satu di antara di atas ini empat. Ya. Ini saya bukan mau konversi kalian gitu, tapi menurut saya annual return BBRI juga akan di atas 8%, I think. Ya, seperti itu. Cuman bagi teman-teman yang mau lebih mudah dan menghasilkan lebih tinggi dari annual return-nya BBRI, I think eh, ada ada suatu apa namanya aset lain. Cuman kalian mesti pelajari ini karena keyakinannya itu dibentuk dari kalian belajar tentang aset-asetnya. Ya, saya nggak bisa mentransfer keyakinan saya di Bitcoin, Ethereum dan Solana. Saya aja sampai sekarang itu masih belum yakin dengan Solana, tapi saya lebih yakin di Ethereum dan Bitcoin. Ya. Nasdaq saya yakin, ya kiki aja udah pusing 18% setiap tahun, compounding. Ya, kamu sekarang return kamu di stock market Indonesia sampai nggak 8%? Belum tentu ya. Ya mungkin kalau gue invest bisa lah ya. Saya lihat rata-rata 70, saya juga segitu ya. 70, 80, 120 ya. Jadi annual return-nya bisa sampai segitu gitu ya. Ya kalau yang gede-gede mungkin 18, 20. Tapi yang kecil-kecil mungkin bisa sampai tinggi sekali ya return-nya. Tapi di sini ya ini bukan saya, tapi ini adalah salah satu fund manager terbesar di dunia. Bukan terbesar di dunia juga sih. Salah satu fund manager yang terkenal. Ya, mereka very simple tesisnya adalah ya daripada gua mikirin emerging stocks ya 900 saham Indonesia misalnya atau jutaan saham di emerging stock market ya. I think better gitu ya. Kita apa namanya masuk aja Bitcoin nggak usah mikir gitu ya. Ethereum nggak usah mikir. Nasdaq nggak usah mikir. Ya kan? Simple ya. Eh, ada banyak sekali cerita film yang dia saya pernah lihat itu beberapa film yang dia bercerita kalau misalnya dia pada saat crash dia invest di Kikiki kemudian naik ya. Jadi pilihan kalian ketika crash itu gampang sebenarnya. Kikiki atau Nasdaq 100 ya atau saham teknologi US. Ini isinya saham teknologi US ya.
saham inovasi US ya, IKIKI. Gitu. Jadi ya mungkin banyak orang yang tahu ya tentang hal ini, cuman ini saya sedikit menyinggung bahwa ternyata it is hard ya sebenarnya investasi di Indonesia itu very hard. Karena kita tidak hanya mengalahkan 8% cetak duit dolar, tapi kita juga mengalahkan cetak duitnya rupiah. Jadi itu lebih besar lagi gitu. Jadi very hard ya sebenarnya. Ya tapi kalau kamu bisa dapatkan annual return di atas 8% di saham Indonesia, I think it's good ya. But kalau misalnya kamu belum bisa, terus kamu gagal terus dalam setahun 2 tahun ini, saya sarankan kamu benar-benar cuman invest di kiki. Betul. Karena nggak make sense bagi kamu untuk memilih saham. Karena kamu nggak bisa, ya. Mungkin butuh waktu satu siklus bagi kamu untuk belajar. Nah, kalau kamu butuh satu siklus untuk belajar, kamu akan selesai nanti di 2030 nggak bisa naik kasta. Karena kita akan semua digerakin oleh komputer dan AI, AGI. Gimana kita mau cari suatu edge? Kalau misalnya edge itu semua atau informasi itu efisien. Ya. Jadi, kamu bisa bayangkan, ya. Informasi itu akan sangat efisien ketika nanti AI yang mengendalikan suatu trading dan suatu fund manager. Jadi gimana caranya kita sebagai retail untuk mengakses itu gitu ya. Kita gimana caranya kita bisa melawan AI yang dia langsung kalau ada informasi apa dia langsung cetek langsung beli naik ke atas. Apalagi kalau kita lihat nanti Nasdaq atau kripto atau stock market US ini akan berjalan gitu ya, berjalan lebih istilahnya 24 jam. Kan sekarang udah terjadi tokenisasi dan dia akan berjalan di blockchain. Artinya nantinya seluruh stock market US itu akan berjalan 24 jam 7 hari. Dan itu akan dikendalikan AI. Jadi kalau keluar berita hari Minggu nih, langsung naik dia. AI langsung kejadian gitu. Jadi gimana caranya kamu bisa punya edge ya, gitu. Misalnya tahu kan salah satu politisi yang terkenal tuh Pelosi ya. Pelosi itu diikutin aja apa namanya stok pilihannya gitu ya. Naiknya luar biasa ya sebenarnya Pelosi itu ya. Jadi kalau kalian gitu ya ikutin Pelosi gitu ya. Pelosi aja mungkin ketika dia nanti mau beli gitu ya, mau beli apa namanya, mau beli suatu saham gitu ya. Nanti datanya kekirim gitu ya ke Dow Jones gitu ya, ke bursa itu langsung diketahui sama AI. Jadi dia juga hakal. Jadi price in gitu. Bayangkan hal itu terjadi. Artinya apa? Artinya this is nggak make sense gitu bagi kita di tahun 2030 nanti untuk melawan mereka gitu. Jadi makanya saya bilang akan sulit bagi kita untuk melawan mereka di tahun 2030 plus ya dibandingkan sekarang. Karena sekarang belum matur itu si AI-nya. Jadi the only way adalah ya kita harus berusaha untuk kalau kamu nggak yakin dengan pilihan di sini, misalnya atau apapun, kamu paling tidak harus menghasilkan return lebih dari 8% di stock market Indonesia. Ya, itu adalah cara kamu keluar dari eh, apa namanya jurang nggak bisa naik kasta ya sampai ujung umur hidupmu gitu ya. Tapi ini saya menawarkan adalah ya you have the easiest way, for easiest way, for easiest way. Ya, jadi ya ini merupakan suatu tesis yang bagi saya make sense gitu. Oh, ternyata ya memang apa namanya kejadiannya ya greatest macro trend of all time sebenarnya. Ya, karena apa namanya 4 hal itu bisa dipegang. Ya. Kau bisa bayangkan ya Nvidia mau mau sejelek apapun ya Nvidia nih. Sorry. Keadaan ekonomi sekarang sejelek apapun ya naik aja. Ini nih. Ya, ya apa sih valuasinya? Ini sebenarnya saya ada rekomendasi ke salah satu klien saya yang invest di cuman saya lupa dokumennya. Nvidia ini PE-nya harusnya di berapa ya? Coba saya lihat dokumen.
Saya lupa taruh di mana. Saya buka dulu deh tesisnya ya. MIT kliennya 19 kayaknya saya lupa. Nah, kita lihat aja deh. Nah, ini ya. Nvidia pas ya. Nah, kita bisa lihat kondisi makro. Ini dia diperdagangkan waktu itu di PE 55 ya. Core tesisnya itu naik di sini Nvidia itu di 170 ya. Harga saat ini ya target harga saya 255 ya. Setahun ya. Setahun. Ya. Terus sekarang udah naik berapa? 18% dari 170 kah? Kayaknya dia lebih turun ya. Oh, dia sempat turun ya tadi kemarin ya. Ya, dari 170 ke 188. Ya, sampai 255. Ini evaluasi saya. Ya, jadi ya beginilah gitu. Gitu ya. Oke. Ya, ini kita balik lagi ya. Gitu ya cara valuasi dari BRI ya. I expect ya dia akan sampai ke level PE sebenarnya antara antara 17 sampai 20. Berarti kurang lebih upside-nya adalah sekitar 60 sampai 100% ya dari sekarang BBRI. Kamu bisa melakukan hal yang sama untuk eh, apa namanya BMRI dan sebagainya. Ya, sekarang ngomongin ngomongin tentang makro ya, keadaan makro ini kayak gimana sih? Satu, saya perlu lihat bahwa gold ini, ya ini gold. Kita harus lihat gold, karena gold ini merupakan salah satu yang menunjukkan bahwa kita akan berada pada siklus ekspansi uang, ya. Karena gold ini lebih sensitif dari apapun, ya. Kalau soal ekonomi, ya. Jadi kita akan bisa lihat di sini ketika apa namanya siklus itu eh, belum mulai, gold udah naik dulu. Jadi ketika eh, kapan sih kita harus berhenti atau gold ini berhenti untuk naik adalah ketika PMI di atas 50 sebenarnya. Ketika semua orang mengekspektasikan, ya. Coba kamu lihat nih, ketika PMI di atas 50 ya di sini ya, turun ya gold ya sempat turun. Kemudian ketika dia sudah balik lagi ke bawah 50 ini kita lihat. Kenapa? Karena daripada ya saya invest di stock market yang mungkin akan jatuh karena apa namanya laporan keuangannya jelek ya. Udah pasti kan PMI kan melambangkan apa sih? Menggambarkan new orders, new services, new employment ya. Jadi kalau misalnya nggak ada employment atau employment turun, kemudian ordernya juga turun, kemudian apa namanya eh employment terus ya terus apa namanya gaji dan lain-lain sih apa namanya harga dan lain-lain turun, ya otomatis apa bisnis cycle-nya jelek ya. Artinya apa? Artinya akan produsen produsen itu tidak menghasilkan keuntungan ya atau mulai merugi ya. Pasti laporan keuangannya juga jelek. Ya. Itu yang terjadi kalau ASM-nya turun ya. Jadi daripada gua invest di itu, lebih baik gua invest di gold. Karena gold nilainya akan sama. Artinya apa? Gold ini merupakan suatu suatu transit. Ya. Transit sebelum dilepas ke market. Ya. Artinya uang yang menumpuk di sini banyak, ya kan? Banyak ya. Coba kamu bisa bayangkan ya ini pas COVID ini segini nih. Ini saya sebenarnya ini kita buat aja pas COVID ya. Itu gold itu naik tuh cuman sedikit loh, cuman 40% ya. Kau bisa bayangkan ya, siklus ini tuh sebenarnya saya pikir bisa jadi lebih besar, lebih besar daripada siklus COVID loh. Jadi BBRI itu konservatif sekali, gitu. Kenapa? Karena ini likuiditas yang tercipta di sini nih besar banget. Duit yang akan keluar nih, duit yang akan keluar di siklus ini itu besar sekali, ya besar sekali.
Ini seperti siklus di tahun 2008 ke 2012 ya. Kalau di 2008 ke 2012 kita ingat itu IHSG juga bagus banget ya returnnya. Sama ya. Jadi menurut saya akan terjadi hal yang sama. Ini kita lihat nih. Ini gila ini. Ya, jadi keadaannya sama. Jadi menurut saya kalau kamu nggak invest atau pegang cash, not good, not good. Ya. 200%. Ya. Jadi ya gitu ya. Jadi carilah kendaraannya, guys. Carilah kendaraan yang cocok ya. Serah kalian mau Bitcoin, mau apapun. Mau Big Banks itu proxy yang paling mudah bagi saya. Oh, tesisnya jelas. Dia akan menuju kemana jelas. But I think kenaikannya mungkin lebih dari yang saya perkirakan ya. Karena yang tadi saya perkirakan itu di siklus kapan sih? Di siklus tahun 2016, 2018. Tapi kalau menurut apa namanya? Menurut Gold, Gold bicaranya beda. Ini duit yang nggak masuk ke dalam market nih gede banget ya. Lebih gede daripada pada saat COVID. Ya, gede banget. Persis seperti di tahun 2008. Ya, gede banget ya. Kalau kita lihat juga ekspansi liquidity juga gede. Nih, kalau kita lihat nih ada ekspansi liquidity atau duit yang beredar itu gede sekali. Ya, ini gede juga. Jadi ya sebenarnya saya yakin ini buran yang benar-benar kayak bubble gitu. Setiap hari naik. Tapi cari kendaraan yang oke ya, guys. Cari kendaraan yang punya fundamental, yang menghasilkan sesuatu. Ya kalian boleh lah konglo-konglo yang mahal-mahal itu ya di tradingin aja gitu ya. Karena kita juga nggak bisa tahu kira-kira valuasi atau berhenti berhentinya di mana kan kita nggak tahu guys. Ya seperti itu. Tapi menurut saya juga akan tetap naik sih itu bubble-bubble ya. Gitu ya. Ini ada pertanyaan ya. Misalnya finansial pemansam itu apa ya? Oh, finansial pamansam kolaps ya enggak. Kamu tahu mana bisa kita tanpa US ya guys ya. US ngapain tuh kita juga ngapain. Jadi ada ya. Ini krisis yang terjadi di sini nih siapa nih? US. Krisis di sini China. Sorry ini China ya di tahun 2015 2016 ini China digosipin kolaps ya. Sampai IMF mengadakan pertemuan ya kalau nggak salah di India kalau nggak salah, saya lupa. Terus yang di sini COVID ya. Jangan ngada-ngada lu ya. Kalau Dow Jones turun ya jatuh. Sorry bukan Dow Jones. Kiki. Ya kalau Kiki drop dia juga drop guys. Ya ini juga drop nih drop sedikit aja kita jadi banyak. Ya ini kita anomali ya kita nggak drop nih. Ya, nggak drop sedalam itu ya. Tak sedalam itu. Jadi jangan ngada-ngada ya guys. Jangan ngada-ngada kita nggak ikut kolaps ya. Pakai APK apa ke pasar US? Sebenarnya saya nggak sebenarnya gimana ya? Ya kripto tuh ada akses ke pasar US juga melalui mekanisme tokenisasi ya. Cuman mungkin bagi teman-teman yang paham aja. Tapi pelajari. Kalau misalnya kalian mau pakai apa, saya sebenarnya nggak ada aplikasi kecuali buka private bank di US ya. Sorry, private bank di Singapura. Tapi kalau kalian mau akses yang kontrak itu ada peluang macam-macam. Gitu ya. Nah ini ikut Om Askat pakai peluang ya. Gitu. Pelosi udah masuk insider Bitcoin ya. Itu ya juga. Dia juga begitu-begitu ya guys. Reboundnya banking keduluan crash apa enggak ya tahun depan? Enggak akan ada crash. Crashnya harusnya di bulan Oktober ini. Cuman sebenarnya kita crash ya. Kalau kita lihat-lihat nih kenapa dia nggak crash sih? Sebenarnya kalau kita lihat konstituen utama dari IHSG itu crash guys. Jadi jangan tertipu sama kenaikannya ini crash kita tuh.
crash kita sebenarnya. 14%. Nih, sejak saya bilang exit ya, ya udah turun jauh ya, 14%. Ya, ini sesuai dengan likuiditasnya. Tapi ya apa yang holding up itu sebenarnya ada konglo-konglo ya. Jadi mereka mempertahankan posisinya IHSG, which is good ya, which is good memang. Saya juga nggak bilang itu buruk, artinya saya mengharapkan crash nih gara-gara apa namanya konglo nggak itu, jadi saya nggak mau gitu ya, nggak gitu. Tapi sebenarnya bagus aja gitu ya kalau kita mau apa namanya eh, teman-teman eh, mau bilang mau masuk di Kongo dan sebagainya, trading-trading nggak masalah juga. Tapi yang kita lihat kan sekarang yang gorengan-gorengan ya, yang banyak naik gitu ya. Bahkan ada ada influencer ya yang dia mengaku kalau dia akan menggoreng suatu saham. Itu lucu ya buat saya. Lucu. Ya, karena ya gimana ya, ngaku ngegoreng saham itu udah melanggar ya sebenarnya. Karena kan manipulasi harga itu kan salah satu juga melanggar peraturan undang-undang pasar saham ya, insider trading dan sebagainya, manipulasi harga dan sebagainya. Ya. Misalnya financial udah ya tadi ya, Vietnam, Beggar, pakai APK apa, Rebound Banking, nggak crash ya menurut saya. Kalau udah lewat Oktober, I think this is the bottom ya. Ya, Oktober sampai Oktober tengah ya. Jadi kalian kalau mau tahu ya sebenarnya ya ini menurut saya mungkin udah bottom. Ada probabilitas untuk bisa turun lagi sampai Oktober tanggal 22 plus minus 5 ya. Artinya sampai tanggal 27 Oktober itu bottom ya, maksimum. Habis itu kita akan bisa melihat sideways to up ya, sideways to up. Ya. Izin tanya, terkait backdoor ini banyak yang ngikutin. Apa berarti memang akan ada berbagai musim seperti ya, musim itu selalu terjadi. Jadi habis ini apa, habis itu apa. Makanya ada orang yang ciptain rotasi kan. Oh ini lagi improving atau apa. Itulah gunanya indeks. Ya kalian bisa buat indeks sendiri ya. Caranya gimana? Nih saya kasih tahu ya. Misalnya kalian mau bikin indeksnya paman paman siapa? Paman lagi namanya. Paman Prayogo ya, Paman Prayogo ya. Sok deket amat. Kalian bisa pakai Gemini. Gemini, Gemini yang Pro lah. Ya, nggak Pro juga nggak apa-apa sih. Nah ini ya, buatkan indeks harga untuk di TradingView pada saham Pak Prayogo. Nah, lu sebutin itu Pangestu. Siapa sih sahamnya Pak Prayogo tuh Cuan, Brand, BRPT, PTRO, sorry, PTRO, TPIA, apalagi guys, saya lupa. Oh CDIA. Nah, nanti dia akan buat indeks. Jadi ini namanya Konglo Index ya, very simple. You can make very simple. Ini aneh kayak gini nih. Dia tapi terserah kalian. Ini mau pakai simple average atau capitalization weighted index ya. Menurut saya pakainya capitalization weighted index. Nanti kita akan bisa lihat dengan menggunakan indeks ini tuh siapa yang lagi main. Curang ya saya ya. Tapi gini caranya guys. Jadi buat indeksnya ini saya kasih yang kita lakukan di fund manager tuh sebenarnya kamu mungkin nggak kepikiran kali ya. Kita pakai AI itu buat gini-gini. Ya, terus habis itu buat indeksnya. Kau pikir saya nggak buat indikator saya sendiri? Banyak ini saya buat sendiri indikatornya. Bahkan volume saya buat sendiri. Volume yang abnormal dan sebagainya. Kalian hanya perlu apa sih? Hanya perlu menempatkan extra a little bit effort than others ya sebenarnya seperti itu. Tapi saya ajarin cara berpikirnya. Cara berpikirnya gitu. Ya.
Dok, ada view window dressing dari perspektif fund manager, nggak ada. Menurut saya, window dressing yang saat ini nggak terjadi ya. Tapi mungkin Januari kita akan kerasa naik ya. Karena likuiditas juga improving di situ. Tapi kalau ditanya apakah Desember itu lebih lebih baik daripada eh, apa namanya November, daripada Oktober, iya. Ya, Desember lebih baik karena di situ kita lihat kan September, Pak Purbaya nginjek 200 triliun tuh. Nginjek 200 triliun itu berarti dia akan masuk ke di bulan plus 3 ya. Kurang lebih di bulan Desember sebenarnya akan tercermin ya secara real gitu ya. Ya, ini ya setuju ya, HSG dan IM sebenarnya udah crash ya. Iya, saya juga setuju ini kayaknya udah crash ya. Cuman kok nggak crash ya kelihatannya ya, nikmati saja menurut saya. Sama seperti zaman COVID, I think lebih buruk ya. Lebih buruk. Cuman masalahnya di support sama Konglo ya. Bagusnya itu sih. Ya, Konglonya bagus. Bottom BCA saya rasa udah bottom ya. Kalau Big Bang tahun depan naik kencang seperti jelaskan, artinya ISG bisa naik sampai 9. Iya, bisa jadi. Bisa. Bisa jadi. Ya. Kalau menurut saya, mungkin tadi kan kita lihat likuiditas atau LK itu akan pulih di sekitar kuartal 2 tahun 2026 ya. Tadi kan kalau nggak salah sekitar bulan Mei ya. Terus ya kemungkinan besar arah-arahnya bisa extend sampai tahun depannya lagi kenaikannya. Jadi kalau sampai ke 12.000 gitu mungkin masuk akal sampai 2027. Mungkin masuk akal. Kalau 38.000, I don't think so ya. Don't think so. Kecuali konstituennya tambah banyak, terus masih banyak yang masuk ke MSCI. Ya. Jadi banyak yang masuk ke MSCI, jadi istilahnya inflow-nya kencang juga ke Indonesia kan, kalau banyak MSCI. Tesis BNB itu gampang ya guys ya. BNB itu supply-nya tuh udah kosong ya. Udah nggak ada cetak koin lagi. Ya. Lalu, BNB itu digunakan di ekosistemnya Binance dan juga pendanaan UZ Lab. Ya, tahu UZ Lab, Binance Lab, tahu kan? Nah, itu untuk mengembangkan ekosistem di entah itu Ethereum dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya adalah seperti kamu mempunyai ekosistemnya Binance. BNB itu adalah koin kepemilikanmu di Binance. Ya. Sahamnya Binance itu BNB. Ya, jadi kalau kamu lihat user BNB tambah banyak, terus Binance Lab itu banyak invest dan banyak yang menang, investingnya dia akan naik. Menurut saya BNB ini lebih safe daripada XPL ya. Ini kan ada XPL ya. Karena dia juga transfernya itu free ya, gas fee-nya ya. Dan dipakai di ekosistem banyak ya. Banyak ekosistem udah pakai BNB. Jadi tesis BNB itu sebenarnya saya paling yakin sebenarnya yang di empat di sini ETH gitu ya, BTC sama BNB. Setelah itu saya nggak yakin banget. Indeks saham, indeks harga saham gue invest nggak sih. Tapi gitu ya cara kalian berpikir ya. Jadi kalau kalian mau lihat, oh yang mana yang improving nih, kalian bisa bikin indeksnya. Ya, suruh aja si apa namanya Gemini kayak ChatGPT. Kamu nggak perlu ngerti coding guys sekarang. Beneran nih, gitu. Terkait dada atau pipa yang injek 3T, kamu perhatikan aja valuasinya. Kayaknya pipa tuh udah lebih dari valuasinya ya 3T. Saya kan udah hitungin ya pipa ya. Kalau di Go Invest saya udah hitungin. Kalau dada saya belum hitungin, seingat saya. Cuman eh ya, saya nggak tahu gorengan atau enggak. Intinya adalah saya biasanya menempatkan diri apakah dia setengah dari valuasi akibat dari injeksi 3T tersebut. Ya, jadi valuasi saya tuh benar-benar konservatif ya dalam melihat pipa, dada, apalagi ya banyak yang suntik-suntik kayak pack dan sebagainya itu kan saya juga valuasinya relatif berapa sih valuasinya Andri Hakim 20.000 ya. Ada yang valuasinya di 9.000, saya 4.000 ya. Saya cuma di 4.000.
ya gitu. Jadi valuasi saya sangat-sangat konservatif ya. Karena yang seperti itu tuh kita eh, istilahnya the ball is not in your hand ya. The ball is not in your hand. The ball is in their hand ya. Jadi apapun yang terjadi seperti PAC misalnya dia melakukan right issue sampah, yang terjadi kan dia melakukan right issue yang nggak valuasinya terlalu jauh ya antara valuasi PAC sekarang waktu itu di 4.000 dengan valuasi right issue-nya itu ngejatuhin nilainya sangat jauh ya. Valuasi maksimal yang saya hitung itu 500 ya. Valuasi konservatif saya di 200 bayangkan. Dari 4.000 ke 200 ke 500 ya. Itu hitungan saya tapi ya. Jadi contohnya kayak pack itu saya jadi cut profit ya. Dia turun ARB tuh terus habis itu dia sideways sebentar saya sikat ke bawah ya. Jadi cut profit. Ya seperti itu. Jadi eh ya gini ya. Kalau kita bertesis yang tergantung sama diri kita yang harus kita lakukan ada money management juga. Jadi jangan menempatkan all in ya. Jadi saya bukan orang yang bilang cacing-cacing naga-naga ya. Bullshit lah itu ya. Jadi kita harus hati-hati sama capitalnya. The first rule is not lose ya. Not lost money ya. Jadi jangan pernah kehilangan uang. Cara nggak kehilangan uang apa? Kalau kita melihat resiko, kita menempatkan terbatas. Ya. Kalau dalam Go Invest saya ajarin kalau tesis-tesis yang corporate action tempatkan hanya 10% aja. Ya. You don't need to all in ya. Untuk dapat return gede. Ya. Bayangkan dia jadi 2 kali lipat nih. Jadi 2 kali lipat kayak CBRE, kayak KBLV, terus kayak macam-macam itu jadi 2 kali lipat gitu. Setelah misalnya kamu udah sampai margin of safety 50% dari hitungan tersebut, kamu sisakan apa sih? Sisakan risknya aja. Ya jadi kamu TP modalnya, risknya kamu biarin jalan. Kayak gitu caranya. Ya, jadi itu mencegah kamu kejebak ARB. Sekarang gini, kalau misalnya kamu kejebak ARB, misalnya pack ya, kamu udah di TP di di pack di 4.000 tuh kamu TP sisakan misalnya risikonya, sisakan modalnya udah kamu tarik. Jadi kan untung kamu, ya untung kamu itu kan kalau misalnya apa namanya 4.000 turun jadi 3.000 kan dia sideways waktu itu. Itu kamu sikat ke bawah kan kamu masih untung berapa persen sih? Misalnya kamu masuk dari 2.000 nih. Aku masuk dari 2.000 ke 4.000. Ya, ke 4.000 berarti aku untung 100%. Berarti aku keluarin modalnya di 4.000. Oh, modalnya keluar. Berarti sisa berapa sih? Sisa 50% lagi kan. Nah, 50%-nya terus habis bukan. Berarti untung 100% kan. Untung 100% itu yang saya tempatkan di di masih berjalan ya, masih on the way. Ternyata dia turun ke 3.000. Saya sikat ke bawah, saya rugi berapa? Saya masih untung 75%. Very simple kan konsepnya. Jadi yang dilihat itu bukan keuntungan yang oh ini gue beggar berkali-kali lipat, tapi keamanan juga yang harus kita lihat. Itu cara money management ya. Makanya kalau di Go Invest kan saya bilang there is ya. Saya bilang TP gitu ya. Itu berarti you bisa pikir. Artinya kita keluarin modal. Kalau kamu masih berharap ini naik, keluarin modal. Gampang. Keluarin modal aja. Modalmu berapa untuk masuk ini? Sisakan yang running sebagai yang running gitu ya. Nah, kalau BBRI ini tesisnya sebenarnya karena dia sekular ya. Karena dia terus-menerus gitu ya. Sebenarnya titik di mana BBRI itu nggak naik itu gampang, guys. Titik di mana BBRI nggak naik adalah ketika populasi Indonesia nggak naik. Udah, itu aja. Populasi Indonesia nggak naik, itu artinya kita udah sama seperti bank-bank di negara maju. Ya. Bank-bank di negara maju nanti akan merger, jadi kecil, jadi hanya gede. Kan bank di US itu kan dulu banyak, jadi kecil, jadi sedikit. Bank di Amerika juga banyak kan, Swiss Bank dan lain-lain. Cuman jadi sedikit, cuman Deutsche Bank dan lain-lain yang apa namanya? yang utama ya. Jadi itu yang akan terjadi di negara maju ketika populasinya udah nggak ada. Siapa yang mau nabung, siapa yang mau kredit, nggak ada. Tapi di Indonesia sekular tesisnya adalah ketika populasi masih tumbuh, maka konsumennya masih ada. Udah ya. Dan kenapa dia berbeda dari konsumer ya? Mungkin banyak yang tanya, ini konsumer beda.
Bedanya apa? Consumer kan juga baik. Consumer itu barrier to entry-nya lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat ya. Dulu Indomie doang. Sekarang udah ada mie sedap, udah ada dari yang lain. Ada yang lain masuk. Dari luar negeri juga masuk. Very easy. Consumer itu sangat mudah masuknya. Tapi dari dulu Big Bangs itu cuma 4. Ketambahan satu selama 20 tahun. BCA. Ya. Jadi 3 doang, ketambahan satu BCA. Itu kan. Jadi sangat susah ya untuk daya saing Big Bangs. Mungkin nanti kalau misalnya NISP terus Bunga itu mau gabung jadi satu atau Permata gabung jadi satu, jadi suatu bank besar dia akan jadi Big Bang gitu ya. Mungkin kalau misalnya pemerintah niat BRIS mau dibesarin gitu ya, dia akan diinjek dana jadi Big Bangs bisa. Nah itu jadi mimpi kita ya. Mimpi, mimpi kita adalah BRIS ini jadi Big Bangs. Ya jadi seperti itu. Ya, jadi saya juga masukin ya pilihan lain bank syariah yang Big Bang apa nggak ada. Yang paling besar cuma BRIS. Apa? Nggak ada. PNBS. Gue coba BRIS doang. Ya mungkin nanti ada BCA syariah, we don't know ya. BCA syariah. Ya bank digital sideways. Kumpulin aja. Tapi menurut saya dia akan lebih cepat naik ya. Jadi kalau ditanya gitu ya, bank yang paling naik adalah bank yang paling kecil. Ya, kan kita lihatnya BBYB udah naik, Arto udah naik, terus BBHI udah naik. Tapi Big Bang sih, kita lihat bandingin sama BBYB. Ya, iya. Ah, dia aja likuiditas pulih ya, udah sikat naik ke atas gitu. Kenapa? Karena dia ya eh, gini, ibaratnya ibaratnya mobil Tamiya, bukan mobil Tamiya. Mobil Tamiya lebih susah ditangkap nggak? Apa ya? eh jadi istilahnya kalau misalnya 200T itu disuntik ya, itu nggak akan masuk, nggak akan juga mengefek hanya di Big Bang ya. Tapi 200T itu, 1T aja itu udah berarti banget ya buat apa namanya, buat bank sekecil BBYB gitu ya. Dibandingkan BRI yang punya untung 1000T gitu ya. Jadi revenue 1000T dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang membuat banknya naik dulu karena dia sensitif sekali begitu perubahan sedikit saja terhadap likuiditas dia langsung naik gitu. Itu yang kalau kita lihat makanya salah satu investment idea saya juga untuk beberapa yang consult ya itu adalah apa namanya Arto ya. Itu Arto itu menurut saya menarik. Tapi kalau BBYB juga menarik karena BBYB termasuk yang paling murah di antara yang lainnya gitu. Tapi ya ya karena sebenarnya Arto itu lebih pada itu sih network value ya. Jadi karena dia Arto itu ekosistemnya itu lebih luas ya. Ada Stockbit, ada GoPay, ada apa. Ekosistemnya lebih luas. Jadi consumer base-nya juga lebih besar harusnya. Eh, dalam konteks teknologi, sebenarnya kan bank digital itu kan eh, X ya. Jadi bank X teknologi ya. Jadi kalau dalam konteks teknologi yang kita harus nilai itu juga network of value ya. Value value of network ya. Jadi eh, seberapa seberapa besar jaringan yang sudah dibuild sama dia. Goto valuasinya apakah cuman di PBV 8 enggak ya? Kamu kalau misalnya lihat Goto, begitu dia revenue-nya naik 100 saja per pelanggan, itu pelanggannya berapa juta? Ya. Itu akan buat keuntungannya langsung ramp up naik. Kalau dia naikin 1000 aja gitu ya, tarifnya, ya. Apalagi dia oligopoli, oligopoli ya. Lawannya siapa sih? Tiga ya palingnya. Lawannya GoPay, Goto itu cuman Grab sama Shopee. Ya. Grab sama Shopee lawannya cuman itu doang ya. Jadi itu akan membuat apa namanya eh ya network value-nya, ya. Ekspektasi scaling up-nya lebih cepat gitu ya. Jadi ya apalagi kalau misalnya udah tercermin dalam laporan keuangannya tiba-tiba nih kalau kalian mau lihat ya berapa sih apa yang terjadi di Arto.
begitu dia naik sedikit aja gitu ya, keuntungan per customer-nya ya. Di sini kita bisa lihat growth-nya, growth-nya 136% ya. Quarter year on year ya. 136%. Ini udah kayak WiFi, guys. Cuman nggak ada yang lihat aja, gitu ya. Karena nggak populer ya. Kan sekarang populer yang di pemerintah punya ya. Ini juga sebenarnya bagus nih. Nah, ini 600%. Yang kalian lihat gitu loh. Ini beda, karena sektor teknologi itu ada network value-nya ya. Network value itu ukurannya itu eh sebenarnya ya sebenarnya kita bisa lihat sih. Cuman susah juga ya memvaluasinya. Susah. Kalau di kripto itu gampang ya. Karena dia ada user base-nya berapa gitu ya. Kalau ini mungkin data-data itu harus minta sama corporate secretary ya gitu ya. Jadi agak susah. Tapi kalau bagi saya ini kalau dia sektor teknologi itu valuasinya akan berbeda ya. Akan lebih mahal ya karena efek dari network value-nya gitu. Apa nih? BCA 7.000. Apakah pipa? Tadi pipa udah dijawab ya. Indeks PP. Mohon maaf kalau meminta. Oh, nggak apa-apa meminta. AI ya. Jadi AI kalau indeks PP kamu bisa bikin sendiri ya. Kamu tinggal masukin gini perintah ke dia gitu ya. Buatkan indeks saham gitu ya. Nah, ini ya, buatkan coding lengkap untuk indeks ini versi 2. Nah, nanti dia akan buat ya. Jadi kamu tinggal buat aja indeks harga saham yang kamu pengen buat ya. Ini kan untuk Pak Prayogo Pangestu itu Cuan, Brand, BRPT, PTRO, CDI, TPIA, CDIA. Nah, ini. Wih, ada deskripsinya, boy. Ya, ya, ya. Nah, ini udah ya. Ini kita copy ya. Ini kita copy. Terus habis itu kita buka Pine Editor. Ya, terus habis itu kita buat baru. Ya, di sini ada create new indicator. Ya, terus habis itu kita copy deh. Nah, biasanya dia ada errornya. Cuman ya kadang-kadang nggak ada error sih. Nah, ini indeksnya ya. Indeks Pak PP ya. CDIA normal, normal. Oke. Jadi, nah ini kita bisa bikin ini. Misalnya indeks Pak PP di sini nih. Nah, indeks Pak PP lagi improving nih. Nah, ya kan? Sorry, ini ya daily bener. Indeks Pak PP lagi improving. Nah, bagaimana dengan indeks Pak Salim? Indeks bumi misalnya, indeks bumi universe ya. Buatkan indeks bumi universe. Ya. Bumi universe itu apa? Bumi, BRMS, Dewa ya. Udah buatin link aja. Apa namanya? eh, Market cap weighted. Ya kalian boleh market cap weighted atau bisa apa namanya equal weight ya terserah. Ini ya. Nah, nanti dia akan buatkan. Hah. Nah, ini ya, tinggal di copy aja, terus kita buat. Iseng banget sih saya ya ampun. Kita save ya, save apa? Prayoga Bias to Index. Ngakak. Aduh. Nakal saya ya, tapi ya udahlah. Aku Bias to Index. Maaf ya Pak Prayogo ya, saya nggak mau ditegur. Ini kayak seorang analis ya ditegur. Yang ngelapor itu, tau kan yang ngelapor. Ya, jadi kita bisa lihat nih, ini udah belum ya? Udah belum dia? Ada yang salah nggak? Nggak, nggak. Mana nih?
Kok nggak kelihatan, guys? Coba kita buka ulang. Ya, error ya. Colornya gray. Udah sih. Ya itulah ya. Jadi nanti bisa dibuat dari sini. Terus kita bisa tahu nih keadaannya sekarang Pak PP punya indeks lagi naik atau lagi turun gitu loh. Nah, kan kita bisa pantau nih. Oh, Pak Prayogo ini lagi naik nih semuanya. Ya, itu. Simple kan? Simple. Very, very simple. Ya, tapi ya ini cara-cara kita lah gitu ya. Buat istilahnya tahu ini lagi main apa sih? Ya, oh, PP Index. Ngakak. Iya, iya. Buatlah gitu ya. Kreatif, be kreatif ya. Jadi bisa kreatif kamu di stock market tuh bisa kreatif ya. Kamu mau mantau apa semuanya bisa dibuat sekarang. Karena coding itu kan sekarang kita nggak perlu tahu coding ya. Kita cuma perlu tahu mau buat apa yang ngerjain si itu. Kalau nggak tampak kayak tadi, kamu bisa koreksi pakai ChatGPT. Misalnya kamu bilang gini ke ChatGPT. eh, Kode ini tidak tampak di TradingView. Koreksikan. Nah, Nah, dia bisa koreksi nih. Oh. Nah, kita coba lihat ya. Nih. Saya kontra correction ya. Jadi coba kita buat, terus kita add to chart. Apakah dia berhasil? Tidak berhasil, tetap tidak. Ya, masih belum berhasil ya guys. Apa kepenuhan? Juga nggak tahu. Apa salah ya? BRMS, Bumi. Ya mungkin ada kesalahan ya. Cuman masih belum tampak ya. Coba kita masih belum tampak. Ya, saya bikin yang pasti bisa. Jago ya dia. Coba kita lihat. Nah, sebenarnya menurut saya lebih jago coding ini sih. Apa namanya? ChatGPT sih. Harusnya udah ya. Atau saya salah. Ya gitulah. Ya, daripada kita berpusing-pusing sama coding ini, mending kita lanjut aja ya. Itu ya caranya ya. Jadi at least kita bisa eh, cari tahu yang mana lagi trending gitu. Tapi berguna sih. Lanjut, 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 lanjut. Batu bara iya, tahun depan bisa manggung menurut saya. Nikel sih, nikel. Menurut saya daripada kamu pilih batu bara, mending kamu pilih nikel. Nikel ada banyak, ada Harum, Antam. Terus ada Pack juga sebenarnya. Cuman Pack kembali lagi banyak sellernya. Karena kan banyak yang nyangkut ya. Terus apa namanya NCKL ya dan lain-lainnya. Jadi menurut saya lebih bagus nikel ya, I think. Ya karena kebutuhannya lebih banyak akan ke energi, sektor energi ya. Karena kan kalau misalnya untuk apa namanya EBT-EBT-an itu kan perlu baterai ya. Kalau nggak ada baterai kan mana bisa dia berjalan di malam hari kalau sun tahu kan sun. Tenaga matahari itu ada baterainya ya gitu. Iya IM udah saya lihat Thaisat, Philippine Pesei udah proxy ya. Mereka anjlok parah sejak April kemarin dan gak rebound. Indo ada rebound dari Kongo. Hebat ya Indonesia ya, keren sih. Bangga nggak sih? Kita salah satu yang paling keren. Betul, small company have big move because
dikasih dikasih dikit aja gitu ya. Ini kayak anak kecil tuh, atau kan bayi-bayi atau anak kecil gitu. Kalau dia dikasih gula dikit aja tuh langsung hiperaktif. Jadi teknik buat supaya anak lemes, gak usah dikasih gula. Terkait fenomena orang dalam, Bapak sendiri kenal saya sama Pak Hao, ya, sama Pak eh, Fajar Siregar saya nggak kenal ya. Cuman sama Pak Hao doang ya. Apa orang tertentu memang bandar memang connecting enggak sih? Sebenarnya karena mereka ya bukan connecting the dot, mereka punya informasinya betul ya. Saya juga punya informasi banyak ya. Coba tanya teman-teman di Go Invest. Ada beberapa yang saya bilang kan, "Ah, ini saya pernah dapat infonya di tahun 2023 dia akan naik ke sini. Cuman sampai sekarang belum naik. Udah naik sampai. Terus waktu itu juga ada salah satu emiten saya sebut gitu ya. Karena apa ya? Istilahnya yang begitu-begitu tuh sebenarnya beredar di kalangan analis ya. Kalangan analis, kalangan macam-macam ya. Sebenarnya itu yang terjadi sih. Ya, jadi you harus istilahnya apa namanya, ya nggak bisa ngapa-ngapain memang. Kecuali kalian memang bekerja dalam industri ini, ya kayak saya gitu, atau kayak yang lain gitu, kayak Pak AFS mungkin, saya juga nggak tahu sih dia bekerja di mana. Ya, cuman ya at least kalian bergaulnya mesti kuat ya, mungkin. Kalau untuk itu, tapi bagi saya sih sebenarnya kita sekarang udah punya tools untuk melihat itu ya. Misal dari technical analysis gitu ya. Dia udah terjadi change of character, volumenya tiba-tiba dahsyat dan sebagainya itu udah pernah saya ajarkan juga. Terus apalagi ya? Selain itu juga bandarmologinya kan juga sekarang udah lengkap ya. Jadi sebenarnya eh, kita cuman butuh konfiksi dia. Kalau kalian tahu sebenarnya info-info A1 itu tuh hanya berhenti di biasanya target. Karena yang namanya market maker itu dia nggak akan kasih tahu ya seluruh ceritanya. Jadi bisa jadi gitu ya, dia bikin rumor bahwa dia akan naik ke X harganya, tapi dalam perjalanan ke X itu dia FCE dulu ke bawah gitu ya. Kemudian dia jatuh apa ke bawah terus habis itu naik lagi ke atas gitu ya. Jadi dalam perjalanannya tuh kamu nggak akan bisa hold sekuat dia ya. Contoh apa sih sebenarnya banyak sih contohnya. Kalau kamu tahu dulu ada rilis eh, di tahun 2023 apa 2024 itu ada rilis laporan dari Trimegah tentang BKSL. Ya, laporan dari Trimegah tentang BKSL. Dulu waktu Trimegah rilis itu dia masih di sini. Ini. Ini sebenarnya ada insider nih masuk. Ya. Ini rilisnya di sini, laporan Trimegah. Ini ya 2022. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sekarang baru naik. Ya. Jadi kamu tidak akan pernah bisa saya, saya sendiri itu TP-nya di 70. Ya. 70. Saya nggak berani ke 120 karena saya nggak tahu ceritanya akan dibawa kemana. Gitu. Akan ada narasi apa tuh nggak tahu gitu ya. Tapi saya tahu oh, Trimega nulis ini, terus ada istilahnya informasi dari analis tertentu gitu ya kalau misalnya ini akan sampai. Cuman perjalanannya tuh begitu melelahkan ya. Ada banyak sebenarnya apa namanya informasi-informasi A1 itu. Cuman menurut saya kamu kalau misalnya nggak terbiasa ya sebenarnya kamu akan CL ya. Apalagi retail, oh dikasih A1 begitu, mana dia berani? Coba kamu lihat. Emang kamu berani tuh kayak Ahau pegang Antam dari bawah? Atau apakah kamu berani pegang Dewa dari 50? Apakah kamu berani pegang BKSL sama kayak saya di 50? Sampai 120? Pernah ke bawah sini. Apakah saya beli lagi ketika di bawah sini? Enggak. Mana berani saya pegang pisau jatuh begini. Gitu ya. Jadi kamu jangan pikir bahwa informasi-informasi A1 ataupun apapun sebenarnya ini ada reportnya ya, ini ada reportnya kok dari Trimega waktu itu kalau nggak salah saya agak lupa. Ada reportnya jadi
clear state di 120 ya. Makanya waktu itu saya bilang TP di sini naik lagi ya bodo amat lah gitu. Karena kan udah beggar ya. Ya bodo amat lah. Ya apa sih kita mau ngincar sampai 200 gitu ya. 200 ngapain lagi dari segitu ke 200 gitu, dari 120 ke 200 resikonya turun ke bawah sampai bawah gitu ya. Itu menurut saya bodoh ya. Jadi mending kita TP dulu atau kurangi resiko atau TP resiko ya. Jadi informasi-informasi A1 atau insider itu ada memang. Ya, cuman the problem is biasanya bahkan yang ngasih tahu info A1 itu nggak tahu apapun tentang prosesnya dan apa yang diangkat. Apa yang diangkat dari proses tersebut gitu ya. Jadi itu yang bikin sebenarnya conviction itu hanya ada pada market maker. Ya kan? Hanya ada pada market maker dan PSP ya. Jadi market maker dan PSP. Sedangkan yang lain kagak tahu ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat ada influencer yang oh gue dapat A1 terus habis itu bukan bukan eh, bukan gue dapat A1 ya. Istilahnya eh ini gue dapat apa namanya? Gue mau goreng goreng suatu emiten gitu ya. Kayak kumpulin duit, kagak bisa ya begitu ya guys ya. Ini bayangkan ya, soalnya saya gini, saya pernah mendapatkan kasus komplain ya dari salah satu member Go Invest ya, bahwa ada gitu ya, dia pernah ikut ya, dia pernah ikut modelnya persis kayak gitu ya. Jadi dia beberapa ya, jadi beberapa orang gitu ya. Jadi mereka kumpulin duit gitu ya, ingin menggoreng suatu saham. In the end of the day ya, itu pemimpinnya keluar duluan. Gak ada liquidity, gagal untuk memicu liquidity. Karena memang dalam market making itu kita nggak bisa banyak kepala ya. Bahkan market makernya sendiri itu harus punya disiplin bahwa dia juga harus CL ataupun dia dia harus apa namanya kalau udah sampai targetnya dia harus menyisakan barang sekian ya supaya dianggap market maker itu masih nyangkut gitu ya seperti itu. Ya, kamu kalau ngitung-ngitung barang ya, kadang-kadang tuh pasti ada sisanya. Jadi memang sengaja disisain segitu gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya kamu nggak bisa lah lawan market maker ya. Kamu cuma bisa riding the wave bersama ya. Jadi kamu harus tahu kapan stop ya. Kamu nggak akan bisa ngakalin dia atau menjadi market maker ya. Karena itu butuh skill dan butuh modal gede ya. Jadi kalau ada orang yang ngumpulin modal gitu ya, itu bullshit ya, bullshit. Jadi kalau dia bilang mau goreng sesuatu gitu bullshit ya. Jadi jangan percaya yang seperti itu. Percayalah yang benar-benar yang tersertifikasi yang dalam konteks investment baik gitu ya sebenarnya. Itu. Tersertifikasi aja itu sebenarnya sudah baik sih sebenarnya. Kenapa? Karena paling tidak gitu ya dalam sertifikasi tersebut itu dia mempelajari bahwa ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh menyesatkan nasabahnya gitu. Seperti itu. Itu ya guys ya. Jadi hati-hati ya. Karena saya kaget loh itu ngelihat orang benar-benar secara literal gitu ya ngehimpun dana masyarakat itu. Wow, menurut saya luar biasa. Gak berani. Hmm, apalagi nih jawab pertanyaan. Ya itu ya sedikit insight lah tentang apa namanya apa yang terjadi dari perspektif istilahnya yang bekerja di dalam ya yang bekerja di dalam kayak gitu tuh pasti ada cuman kamu nggak akan tahu coba aja tanya misalnya dari Stockbit ya. Kalau kalian tanya RM tuh mereka pasti ada paling tidak hint lah ya bahwa ada perbincangan apa sih gitu ya. Kalau kalian ikut di Stockbit itu kan kalau misalnya kalian ikut yang priority ya atau yang punya AUM di atas 500 miliar ya, kalau nggak salah saya agak lupa. Itu kalian bisa mendapatkan benefit banyak ya. Salah satunya kayak apa namanya? Ngopi bareng Stockbit. Di situ banyak sekali insight-insight dari istilahnya orang yang memang kerjanya begitu, kerjanya investing.
ya gitu. Jadi itu yang sebenarnya nilai plus sih dari Stockbit itu adalah kamu bisa masuk ke dalam lingkungan tersebut tanpa harus menjadi bagiannya atau bekerja di dalamnya gitu. Jadi kenapa bagus ya seperti itu. Bank Syariah Nasional. Wow, oke oke oke. Ada saingan baru. Wah, menarik coba lihat. Ini siapa sih? Tapi kayaknya jauh lah ya, BSN. Ini BSN ini punya siapa, guys? Oh, BTN. Enggak. Ya, bagus sih kalau ada saingan ya. Jadi lebih sehat. Tapi kayaknya kecil deh. BSI gede banget, bro. Liatin IHSG, Bidot PP dan Salim ada saya indeks. Mana ya indeks saya ya? Lupa. Indeks Equal Weight Custom. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Mana? Kok? Oh, error saya. Error nih. Kayaknya udah terlalu banyak ini ya. Terlalu banyak indeks. Jadi dia kayak nggak muncul. Mana tadi? Financial Index. Tadi mana sih? Indeks-indeks saya itu. Nah ini. Nah ini. Ya crash dikit lah. Ini IHSG versi saya. Ya ini IHSG yang asli. Sorry. IHSG yang asli kita lihat di sini aja. IHSG. Sorry. Tuh. Jauh ya bedanya. Sedih nggak juga sih. Ya, artinya paling tidak di mata dunia gitu ya. Di mata dunia tuh menarik gitu loh. Oh, naiknya. Karena kan hitungan mereka kan ngitungnya itu berdasarkan komposit, guys. Jadi asal Bapak puas kan. Benar ini. Jadi ya asal indeksnya bagus. Nah, ini kita bisa lihat ya, spreadnya itu mungkin berapa persen ya? 10% lah. Deviasinya 10%. Ngekek. Nah, NCKL bagus ya. Jadi pilihan saya sih kalau di Go Invest itu Harum sebenarnya. Karena Harum itu belum tampak bagus. Belum tampak bagus. Jadi ketika dia nanti tampak bagus, dia akan meledak ya. Gitu. Tapi kalau kalian mau pilih NCKL juga bagus ya. Go Invest banyak info satu. USD akan melemah. Ya, USD akan melemah. Itu sebenarnya based on cut rates ya. Kalau dia cut rates, itu kemungkinan besar dia akan makin melemah. Ya. Terus apalagi ya udah sih. USD itu akan dilemahkan. Karena apa? Karena kembali lagi dia harus bayar hutang. Itu deadline-nya mungkin maturitasnya tuh Januari atau akhir tahun ini gitu. Jadi Desember tuh cetak uang dia. Jadi kalau nanti FOMC FOMC yang ini tuh masih nahan nahan balance sheet ya. Ini kita udah lihat bahwa apa namanya Federal Reserve ini udah gak mampu untuk refinance jadi shutdown ya. Pengurangan balance sheet ya. Halo. Kedengaran kan? Masih kedengaran kan? Oh iya. Jadi dia masih mengurangi balance sheet. Tapi kalau nanti di Desember dia akan mulai cetak uang. Ya karena dia sekarang kan masih shutdown ya. Saya nggak tahu apakah shutdown ini akan berakhir di Tuesday atau di hari Selasa minggu depan atau masih berlangsung berapa hari. Tapi maksimum mungkin secara historis itu 32 hari 1 bulan. Ya jadi rapat-rapat itu itu masih berlangsung sampai 1 bulan, guys. Gitu ya, rapat-rapat senatnya mereka gitu ya. Nah ini ya. Jadi untuk di bulan ini masih berkurang ya. Makanya likuiditas seret. Nanti kalau misalnya dan TGA juga Treasury General juga nyeret ya, seret meningkat ya. Artinya uang diserap dari market. Ini TGA-nya naik 500 billion ya.
Nah, uang diserap melalui Treasury General, kemudian uang juga di dump apa bond market di dump sama United Central Bank ya. Jadi likuiditasnya seret ya untuk sekarang. Sampai makanya menurut saya kenaikan Bitcoin ini ada alasan lain ya. Alasan lainnya ternyata tax ya, corporate tax-nya nggak 15% ya, 1,5. Jadi diskonnya besar banget untuk kripto ya. Jadi mengakibatkan Bitcoin naik ya. Sial memang ya. Pas saya short lagi, saya pikir masih turun kan. Karena kan kondisinya kan jelek nih. Tapi ternyata gara-gara tax relief ya, jadi dia naik ya. Ya, ya my bad ya. We don't know ya that thing yang happen karena governmentnya mereka. Tuh. Saya berhasil buat indeks harga saham PPP di TradingView. Good, 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 good. Sudah bisa kan? Jadi kalau buat indikator jadi gampang. eh IM develop market di next cycle mirip awal tahun 2000-an sebenarnya benar ya. Kalau kita lihat ini bagus sekali Pak Budirian ya. Itu yang diangkat sama Raul Paul juga dalam pembahasannya. Saya kan langganan juga ya. Eh jadi dia bilang mirip tahun yang terjadi itu sebenarnya akan mirip tahun 2000-an ya. 90 2000-an, 90 2000-an. Ya, jadi kenaikan after ini tuh bisa sampai kalau indeks Kikiki itu bisa sampai 20 sampai 40%. Ya. Itu indeks yang naik. Indeks naik dari tahun ini ya. Apalagi saham persatuannya. Saham persatuannya mungkin akan besar ya. Jadi ya akan mirip IM akan meledak ya. Kemungkinan besar karena IM kan kecil-kecil tuh ya. IM akan meledak. Jadi yang dalam konstituen misalnya kayak Pejeo itu kan dalam konstituen ICLN ya atau Global Shares Clean Energy punyanya si BlackRock ya. Nah, ini. Jadi akan terima info yang sangat besar. Ya. Tuh. Kenapa ini naik? Kan saya udah cerita ya, bahwa energi sekarang itu nggak hanya bergantung sama fuel energy, apa namanya? Ya fuel energy, tapi juga pada renewable, karena memang harus ke renewable. Ya, seperti itu. Oke, jadi ICL ini juga naik. Ini proxy untuk Pejeo sebenarnya. Ya, Pejeo mungkin akan terapresiasi juga. Ya. Bagaimana dengan winner? Winner ya sebenarnya menurut saya akan baik-baik aja ya. Cuman mungkin sentimennya jelek itu karena eh, kagak bisa impor ya. Tapi ada kuota penambahan 10% nih gitu ya. Jadi nggak tahu ya nanti tapi ruang terbuka ya untuk untuk apa namanya shipping oil ya kayak Winner ya. Winair tuh bener kan ya? Shipping oil kan ya? Apa saya salah ya? Suka kebalik-balik ya karena oh sorry salah. Bukan Winner, Wins ya ampun ya yang saya ingat tuh Wins ya. Winner tuh saya nggak tahu ya. Tapi kita nggak bahas stok persatuan lah. Ini kan kita bicara tentang bank ya sebenarnya. Bank itu tesis yang bagus ya. Winner saya nggak tahu. Trigger out mengurangi saham NITFAS gimana? Karena sampai malam kemarin hijau semua rata-rata stok Kanada dan US. Belum ada trigger untuk stop, untuk berhenti akum sih. eh Menurut saya kalau misalnya secara long term, artinya sampai Q2 2026 lebih sebenarnya kalau untuk saham itu masih akan naik ya. Tapi mungkin dia akan cenderung sideways sampai Desember. Ya. Jadi sampai Desember itu sideways. Di Desember itu cetak uang dimulai kan tadi saya udah cerita. Cetak uang dimulai di situ akan mulai naik tuh. Bitcoin, ETF, Kikiki dan lain-lain. Jadi menurut saya sekarang itu periode akumulasi sebenarnya untuk saham-saham entah itu AS ataupun Indonesia ataupun yang lain. Walaupun kelihatannya dia squiggle-squiggle ke bawah ya. Jadi kelihatan bearish, sideways, bosen gitu ya. Kelihatannya gitu ya kalau saham-saham apa namanya BTC kan kelihatannya naik tapi sideways kan sebenarnya. Ya, yang ATH cuman Dow Jones aja dan lain-lain gitu ya dan SPX ya. Apa benar ya, Dok? Antar bandar aja bisa dikhianati seperti BNX apa sebenarnya kalau kalian eh, antar bandar bisa dikhianati ada,
Cuman itu biasanya PSP lawannya. Ya, PSP-nya berubah pikiran dan sebagainya. Dia malah ngeguyur dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau lawan antar bandar atau pelang antar bandar itu biasanya karena beda fund manager aja. Beda orang terus sama beda lawan, misalnya lawan asing ya. Lawan asing dan lain-lain. Contoh yang lawan asing itu kan Pak Pepe tuh. Contohnya kayak di brand itu waktu dia nggak lolos MSCI itu kan dilawan tuh. Asing keluar dahsyat kan. Terus habis itu di counter kan sama Pak Pepe jadi naik gitu ya. Jadi ya kayak gitu sebenarnya hal yang wajar ya. Ya itu kan seperti kita menawar dan membeli harga di pasar ya. Kalau misalnya ada kejadian yang nggak kita suka, misalnya ikannya busuk gitu ya, kita kan ikannya mau busuk itu kan kita pasti pengen jual murah ya. Tapi ada aja pembeli, misalnya pembeli yang bikin apa namanya bakso-bakso aci gitu kan, yang ya ikan mau busuk juga nggak akan terlalu terasa lah gitu ya. Jadi masih bisa dibeli, dia tetap borong gitu. Ada yang kayak gitu kan. Jadi kan seperti mekanisme pasar pada umumnya. Pasti bukan dikhianati, tapi itu memang sesuatu yang expected sebenarnya. Ya namanya juga orang dalam suatu situasi pasar yang mencari keuntungan ya. Jadi akan selalu terjadi yang seperti itu. Makro Amerika jelek? Enggak. Makro Amerika jelek. Itu BTC jelek. Ya, ya saya tunjukin lah kalau tidak percaya ya. Ini ini adalah indikator eh, makronya US tapi dalam stokastik ya. Ini kita bisa lihat contohnya Bitcoin. Lama banget. Terlalu banyak ini ya indikator ya guys. Jadi kalau terlalu banyak indikator ya begini. Nah ini ya kita bisa lihat. Nah ini bottom di sini nih. Kondisi finansial jelek. Ya. Terus ya, ini juga jelek. Ya, dia pasti. Nah ini dipnya nih pas kondisi ekonomi jelek nih. Tuh ya dipnya. Jadi kamu mau akumulasinya kapan? Akumulasi Bitcoin ya pas dip Pak. Masa pas naik ya mau akumulasi? Pas kondisi ekonomi jelek atau relatif jelek gitu ya. Jadi eh gitu. Jadi makro Amerika jelek bukannya BTC dan gold naik enggak ya. Amerika jelek, gold juga jelek ya. Mau bukti? Mau bukti juga nih gold ya. Gold itu jelek juga kalau Amerika tiba-tiba jelek karena semua orang kan pengen keluar dari suatu aset tertentu ya kalau misalnya dalam kondisi yang jelek nih contoh ya. Nah ini kondisi finansial jelek ya drop ya, kondisi finansial jelek drop. Emas juga nggak terhindarkan ya, ini juga drop ya. Jadi jangan kamu pikir emas itu akan bagus ya pas kondisinya drop, enggak ya. Ini kondisinya jelek dia juga turun, kondisinya jelek dia turun juga. Jadi akan terbawa sentimen. Ya, ini adalah faktor X ya. Sebenarnya kalau kita secara teoritikal memang ketika kondisinya kurang bagus, harusnya secara umum, general, midterm itu gold itu akan naik. Cuman kalau secara sentimen ya semuanya ke bawah. Oke, walaupun semua orang akan jadi rasional pada akhirnya, gitu ya. Jadi yang begini-begini itu akan ngebunuh orang-orang yang main leverage ya, atau yang minjem uang untuk beli gold dan sebagainya itu kan akan kena margin call tuh. Jadi kan harus pinter-pinter nih ngelola. Wah ini ada ini ada faktor X yang bikin orang gagal tuh adalah tiba-tiba sentimennya ngedrop ya. Itu. Cash Freight Index itu menggambarkan apa namanya pengiriman barang US sebenarnya Amerika Utara ya, US Kanada ya. Jadi ketika mereka kan konsumen terbesar ya, US dan Kanada itu konsumen terbesar. Jadi semua negara itu akan mengirim ke US dan juga ke apa namanya ke Kanada. Ketika Casper Index itu dia turun, itu menggambarkan bahwa permintaan akan pengiriman barang atau new orders itu turun. Jadi kalau kamu bisa bayangin Casper Index itu dia lebih leading ya, karena dia kan live datanya
dibandingkan data PMI. Ya, jadi kalau misalnya kalian PMI itu ada new orders, kalian udah bisa lihat tuh pergerakannya apa kapal-kapal, harganya berapa, berarti di sana permintaan terhadap apa namanya pengiriman itu meningkat, artinya new ordersnya akan naik, kan gitu. Penjelasannya simpel sebenarnya. Ya, jadi itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat kalau dia menaik, kalau dia turun berarti aktivitas ekonomi yang turun. Ya, seperti itu. KLB bagus nggak ya? Sementara turun. Karena growth-nya nggak catch up ya. Dia masih dalam, saya nggak tahu base-nya di mana. Mungkin kalau dia tumbuh 10% baru dia nge-base ya. Tapi kalau misalnya dia masih dalam posisi KLB itu masih stagnan dan turun, growth-nya saya rasa dia masih tetap masih bisa turun lagi. Ya, nah kita nggak tahu ya dia apakah dia eh, apa ini kan sempat turun 2022, dia juga di luar ekspektasi. Tapi ini mulai naik lah. Sebenarnya mungkin mungkin ya karena outflow aja dari asing ya. Nah ini kelihatannya outflow dari asing, likuiditas turunnya. eh Gold itu kemungkinan masih rally itu sampai bulan November, Desember dia udah turun ya, gitu. Dan antara play ya. Saya nggak tahu nih. Kalau Kalbe saya nggak tahu, tapi saya nggak terlalu tertarik sih. Ngelihat chartnya ya begini ya, ngelihat dibuangin gitu ya. Artinya apa? Sellernya masih banyak ya. At least sampai dia mendatar dulu atau buat bentuk base itu baru kita pikirkan nih. Karena namanya, kenapa kita penting untuk tahu chart ya? Karena kita harus tahu bahwa sellernya ini banyak. Ini kan sellernya masih banyak nih. Buktinya apa ya? Masih downtrend. Artinya seller ini masih belum menginginkan harganya itu tidak turun lagi. Kau bisa bayangkan aku sebagai fund manager. Ada fund manager yang membeli, ada fund manager yang sell. Ya, yang membeli ini dia nggak mau beli. Karena apa? Karena dia belum sampai ke harga penawarannya dia. Tapi yang seller ini dia belum stop beli karena dia belum mencapai target dia nggak bisa jual lagi. Misalnya dia beli di 900 ya. Dia bisa istilahnya bisa untuk haki sampai 950. Ya dia akan haki sampai 950. Tapi misalnya ada fund manager yang bayar nih, targetnya gue beli di 800. Ya, akhirnya timbul suatu kesepakatan, dia nggak turun-turun sampai sampai apa namanya sampai 800 di HK lah di 900 nih. Ternyata sellernya juga ya udahlah, gue rugi sedikit, gue kan udah TP dari atas gitu ya, gue rugi sedikit lah gitu ya. Akhirnya timbul kesepakatan misalnya di 900. Jadi kita akan bisa melihat itu dari teknikal. Ya kalau misalnya dia belum timbul suatu kesepakatan antara buyer dan seller, ya dia akan masih turun terus. Makanya trend is your friend. Ya. Kalau kita trading atau invest di suatu yang downtrend, ya BBRI itu tuh udah udah posisinya sideways ya. Sideways dia. Jadi ya udah berhenti turun. Udah change of character ini. Ya. Udah nggak ada yang mau jual lagi di bawah sini. Ya mungkin asing masih jual sedikit. Ya gitu. Jadi ini kesempatan kita lah, misalnya untuk big banks ya, secara teknikal. Ya kalau saya lebih ke KF ya, karena KF itu dan antara play. Kalbe nggak dan antara play. Ya. KF itu dia kalau secara buku ya sebenarnya dia harus restruktur ya hutangnya, sama kayak jasa marga lah. Ya mungkin dia akan dipinjemin duit gitu ya sama Danantara atau nggak tahu mekanismenya bagaimana untuk restrukturisasi utangnya itu. Jadi ya harapannya dia akan baik performanya karena dia sekarang udah terlalu murah sih buat saya gitu ya. Jadi makanya saya salah satu yang ya tapi ini juga bandar logisnya bagus ya. Hmm, masih ada peluang untuk naik BMRI ya masih, tapi dia mungkin lebih telat ya dibanding BBRI karena dia segmentasinya di korporat. Dia mungkin paling bertahan, tapi juga paling lama naik. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini membantu sedikit banyak memperlihatkan
macro outlook ya kepada teman-teman bahwa sebenarnya di sini adalah suatu kesempatan untuk salah satu proxy kita investment. Menurut saya, dibandingkan hot cash, untuk bulan Oktober ini lebih bagus kita average ya. Walaupun semuanya mungkin sudah di bottom, tapi, menurut saya ada kemungkinan likuiditas itu masih terkontraksi sampai, akhir Oktober, ya sampai tanggal 22, 27 Oktober. Mungkin ada penurunan ataupun tidak. Jadi, kita bisa pakai metode DCA aja sepanjang, Oktober ini, ya. Kemudian, kita akan bisa mulai melihat hasil yang signifikan mungkin dari mulai Desember, ya. Sedangkan November itu masih cenderung sideways naik ya sebenarnya, gitu. Oke, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan, apa yang saya berikan hari ini membantu membangun conviction teman-teman ya, karena saya sedih juga ngelihat teman-teman CL di BBRI. Karena menurut saya, ya di-hold aja lah gitu. Cukup di-hold aja itu udah bagus ya. Mudah-mudahan membantu. Oh iya, saya membuka lagi karena sempat ditutup ya kemarin itu Go Invest itu sempat ditutup sebulan 2 bulan ya. Jadi saya membuka lagi teman-teman untuk bisa bergabung di Go Invest melalui apa link ID ya. Jadi kalau kalian mau daftar Go Invest silakan karena baru saya buka lagi. Karena kemarin itu tiba-tiba masuk banyak banget ya. Jadi saya tutup dulu kemudian saya buka lagi. Oke, akhir kata ini saya udah kirimkan linknya di chat kalau kalian mau daftar. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Thank you buat semuanya. Mudah-mudahan membantu trading dan investasinya. Selamat malam.